semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberkahi kehidupan kita baik dunia maupun akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Kali ini kajiannya ada temanya, berdamai dengan takdir. Iya, berdamai dengan takdir temanya kali ini. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, apa itu takdir? Apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Andai orang sedunia, kata Nabi Muhammad, mengusahakan sesuatu untukmu, sesuatu hal yang sangat remeh, misalnya mendatangkan segelas air untukmu, orang sedunia, tapi sesuatu tersebut tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan sampai seteguk air itu kepadamu. Demikian pula sebaliknya. Andai Allah menghendakimu diberi segelas air, tapi orang sedunia berusaha untuk menghalanginya, maka tak akan ada yang terjadi selain air tersebut akan sampai kepadamu. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi saat Allah hendak memberi. Tak ada yang bisa memberi saat Allah hendak menghalangi. Wala yanfa' dal jaddi minkal jadd wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menolak apapun yang ditakdirkan Allah, dan tak ada hasil dari usaha apapun jika tidak dikehendaki oleh Allah. Maka tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Termasuk wajahmu itu, ukuran hidung, bentuk mata, bentuk bibir, bentuk alis, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikehendaki Allah. Seberapa tinggi badanmu, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, takdir Allah kepadamu adalah apa yang sedang terjadi saat ini. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hadir di majelis ini pada hari ini, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa banyak orang berniat untuk hadir, berharap untuk bisa hadir, tapi takdir berkata lain, ia nggak hadir. Ada berapa banyak juga di sini orang-orang yang semula nggak niat hadir, tapi kemudian ditarik sama temennya, paksa sama temennya, disuruh sama suaminya, atau ada aja lah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membuat kita menjalani takdir kita. Nggak ada yang bisa nolak, teman-teman. Saya ingat
Ada kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada seorang pemuda hadir di majelisnya Nabi Sulaiman. Hadir nih majelis. Habis itu pemuda tersebut datengin Nabi Sulaiman. Dia bilang, Nabi Sulaiman, tolong saya dong. Kenapa gitu? Itu yang ada di sudut masjid, ada di majelis tuh yang di pojokan itu, ngeliatin saya mulu. Nabi Sulaiman, tuh siapa sih? Nabi Sulaiman kaget sama dia. Terus dia nanya, kamu lihat itu? Iya Nabi Sulaiman, saya lihat dia. Dari tadi liatin saya mulu, itu siapa sih? Tatapannya aneh. Kita kan gak enak kalau diliatin orang tatapannya aneh. Betul? Nabi Sulaiman kemudian bilang, itu yang liatin kamu. Enggak semua orang bisa lihat dia. Emang dia siapa? Malaikat maut. Aduh ya ampun, Nabi Sulaiman, gemeteran dia. Tolongin saya Nabi Sulaiman, tolongin saya. Gimana cara saya tolong kamu, kata Nabi Sulaiman. Saya takut sama dia, tolong. Kamu kan punya mukjizat. Terus saya minta tolong dong, mukjizat kamu bawa saya pergi jauh dari sini. Kemana, kata Nabi Sulaiman? Ke India deh. Nabi Sulaiman itu tempatnya di Palestina sekarang. Mudah-mudahan Allah SWT menangkan Palestina. Mudah-mudahan Allah damaikan, Allah jaga mereka yang ada di sana insyaallah. Nabi Sulaiman pun kesian sama orang ini, dipanggilnya awan. Nabi Sulaiman memerintahkan dia untuk naik ke atas awan. Nabi Sulaiman bilang, bawa dia ke India. Lebek wahai Sulaiman, lebek wahai Nabi Allah. Dibawa tuh pemuda 1 jam nyampe ke India dari Palestina. Begitu habis 1 jam, Nabi Sulaiman di majelis beliau masih ngeliat tuh malaikat yang tadi. Kayak senyum-senyum. Sama Nabi Sulaiman samperin. Israel namanya kan. Kamu bikin kaget anak muda itu, bikin takut aja. Tuh anak muda ampe pergi, minta dibawa pergi pakai awan saya ke India loh, gara-gara takut sama kamu. Ketawa malaikatnya. Kamu kok ketawa gitu, kenapa? Saya itu ngeliatin dia aneh banget saya. Kenapa gitu? Karena saya diminta sama Allah buat nyabut nyawa dia 1 jam lagi di India. Lah kenapa nih anak masih di sini ya? Gimana caranya dia bisa nyampe ke India dalam waktu 1 jam lagi? Subhanallah. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanallah, kita berlari dari takdir Allah mendekati takdirnya Allah. Nggak bisa kabur kita tuh dari takdirnya Allah, teman-teman saudaraku sekalian. Yang ditakdirkan untukmu ya itu dah. Nggak bisa lari, nggak bisa kabur. Udah, terima saja dengan takdirnya Allah. Seperti sekarang nih saya dideketin tawon. Contoh cepet banget. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, kalau nggak ditakdir saya buat diantop sama nih tawon, sedekat apapun nggak akan pernah bisa berhasil. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan saya yakin gak akan diantup sama tawon. Kenapa gitu? 1, karena saya gak semanis itu. Yang kedua, karena tadi saya udah baca Wirdul Latif.
Katanya Nabi Muhammad, enggak akan ada sesuatu yang berbahaya untukmu sepanjang hari selagi kamu mengawali dengan membaca salah satunya adalah zikiran yang ada di wirdul itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya nggak takut, kenapa kamu takut? Baik, jadi teman-teman sekalian, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terjadi kecuali sesuai dengan takdirnya, kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita lari dari takdirnya Allah. Makanya yang kita minta adalah kita bisa menjalankan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling indah, yang cara yang paling bagus. Kalau ditakdirkan Allah kamu buat sakit, bakalan sakit. Mau kamu mengupayakan segala bentuk kesehatan sekalipun, tapi yang diharapkan ketika takdir tersebut terjadi, satu, kamu dapat menjalaninya dengan cara yang bagus. Sama yang kedua, takdirnya datang tidak dalam keadaan berat, akan tetapi dalam keadaan ringan. Dan kita terus minta pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada apapun yang Allah takdirkan. Karena yang penting tuh bukan indah-indahnya takdir, enggak. Yang penting itu adalah keberkahan dalam setiap takdirnya Allah. Makanya kalau teman-teman ingat doanya kunut, Allahumma dina fiman wa'afina fiman, terus fiman, terus a'tai, terus waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal buruk yang telah Engkau tetapkan. Jadi takdirnya tuh udah pasti terjadi, tapi kita minta dijauhkan dari keburukannya, sekaligus kita minta apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah. Barik lana fima atait. Apapun yang Kau beri kepada kami, Allah berkahi, dan jauhi kami dari hal-hal buruk, hal-hal busuk dari apapun yang Kau takdirkan. Nih misalnya, dikasih suami yang miskin, kelihatannya takdir buruk atau takdir baik? Takdir buruk. Oke, nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah sosokan takdir baik, usah semua takdir baik gitu. Habis itu ngambek pas suami nggak bisa ngasih. Sehingga sekalian, punya suami miskin, kan itu kayak rasanya kayak takdir buruk. Tapi ketika seseorang bisa bersabar dengan kemiskinannya, ketika seorang perempuan tersebut mendapati suaminya selalu baik, selalu perlakuannya indah, dia diratukan sama suaminya meskipun urusan dunianya pas-pasan, dan perempuan tersebut bisa menerima keadaan suaminya dengan lapang hati, lapang dada, gak pernah ngomel, gak pernah ngata-ngatain suaminya, dan selalu mencintai, menyayangi suaminya. Baik atau burukkah buat perempuan tersebut? Itu yang kita minta pada Allah. Kita minta dijauhkan dari keburukan apa yang Kau telah takdirkan. Jadi punya suami miskinnya, nah itu suatu hal yang kelihatannya kayak takdir buruk. Tapi kesabaran dia, kemampuan dia buat menerima, kemampuan dia untuk terus bisa berbuat baik pada suaminya, itu merupakan khair dari apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Punya suami kaya, takdir baik apa takdir buruk? Tapi si perempuan mentang-mentang suaminya kaya, dia hambur-hamburin duitnya. Dia pakai duitnya buat maksiat.
dia pakai duitnya buat bikin tambah dosa, misalnya gitu. Dia bikin duitnya jadi suatu hal untuk berbangga, bersombong. Baik apa buruk? Buruk. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan kami ya Allah dari keburukan apapun yang kau tetapkan. Bukan takdir buruknya yang kita minta ilangin, akan tetapi keburukan kita di dalam menjalani takdir tersebut. Karenanya menjalani takdir yang diperlukan adalah tenang hati dan berdamai. Berdamai dengan takdir. Gimana caranya biar hati kita lebih tenang, berdamai sama takdir? Satu, kamu mesti ingat, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Ini sering saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa. At-tikror yu'alimul himar. Pepatah bahasa Arab. Saya nggak enak nih mau terjemahinnya. Tapi kalau nggak saya terjemahin kagak ada yang ngerti. Jadi saya terjemahin aja. At-tikror yu'alimul himar. Pengulangan akan bisa mengajarkan keledai. Keledai itu dianggap binatang paling goblok dalam bahasa Arab tuh. Selalu kalau kebodohan gitu, nah itu bahasanya itu keledai. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah ini bahkan keledai sekalipun kalau diulang, lama-lama dia bisa. Lama-lama dia akan belajar. Makanya kenapa guru-guru kita suka mengulang-ulang sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak sekali mengulang-ulang ayat. Saudaraku sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qala syai'an yukarriruhu thalathan. Nabi Muhammad tuh kalau mau ngajarin sesuatu yang penting, Nabi Muhammad akan mengulang-ulangnya 3 kali. Jadi kamu jangan ada yang mikir, kayaknya hadir majelisnya ustazah bakalan ngomong yang sama dah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tentu saja saya akan bicara hal yang sama. Dari satu majelis ke majelis yang lain saya akan bicara yang sama. Kenapa gitu? Agar kita bisa ngambil pelajarannya. Mungkin di kali yang pertama kita dengar, habis itu kita lupakan. Atau bahkan mungkin gak dengerin. Di kali yang kedua kita dengerin tapi kemudian lupa. Di kali yang ketiga kita denger gak lupa tapi bertahan hanya seminggu. Habis itu kemudian denger lagi, diingetin lagi, habis itu denger lagi, baru bisa ngamalin entah di kali yang keberapa. Saya punya guru seperti itu. Hampir di setiap majelis yang diopongin hal yang sama. Teman saya bilang, ketika saya bilang, pasti ya yang diceritain ini ya gitu. Hati saya nih sebagai murid, saya bilang, ini pasti nih yang diceritain ini kan. Teman saya kemudian bilang, ya tapi sampai dengan kesekian kalinya, kita belum juga ngamalinnya. Iya juga ya. Iya juga. Saya bilang nih, guru kita nih ngulangin nih, udah gak tahu yang keberapa kalinya, berapa puluh kali nih cerita ini. Teman saya bilang, iya. Tapi bahkan sampai diulang berapa puluh kali kita belum juga ngamalinnya. Ya Allah, bener banget. Bener banget. Yuk, biar kita bisa mantepin pikiran kita. Biar kita bisa terus ngingetin diri kita. Teman-teman sekalian, poin pertama. Biar kamu lebih mampu berdamai dengan takdir, saya sampaikan padamu, hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Jangan berharap kehidupan yang sempurna, enggak ada ceritanya, kamu masih di dunia.
Sempurna kehidupan itu di akhirat tempatnya. Ada yang sempurna senengnya, ada yang sempurna siksanya. Ada yang sempurna kebahagiaannya, ada yang sempurna derita di dalamnya. Surga ataukah neraka. Itu akhirat, itu akhirat. Tapi selagi kamu masih di dunia, tak ada kesenangan sempurna, sebagaimana tak ada derita yang sempurna. Gak ada juga orang yang hidupnya bahagia terus, sebagaimana gak ada ceritanya orang yang hidupnya menderita terus. Gak ada, saya sampaikan, gak ada. Gak ada. Jadi kamu jangan berpikir hidup saya susah mulu ya. Susah mulu. Itu kayaknya bukan susah mulu deh, kamunya aja. Padahal coba inget-inget, kapan ada ceritanya hidup kamu susah mulu? Enggak ada. Saya kasih tahu ya, kamu punya uang. Saya nggak nanya banyak apa dikit ya. Saya nanya kamu punya uang. Nih, saya tanyain. Kamu antara punya uang sama nggak punya uang dalam hidup kamu banyakan mana? Banyakan punya. Sekali lagi saya nggak nanya banyak apa dikit. Saya nggak nanya banyak apa dikit. Itu suatu hal yang relatif. Tapi saya lagi nanya punya uang. Kan begitu? Mau jawab takut-takutan. Takut saya minta. Tenang. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya uang ama nggak punya uang, banyakan punya uangnya loh. Tapi kan pikiranmu sendiri, caramu menanggapinya sendiri. Ketika duit kamu udah mulain sedikit, kamu bilang, saya udah nggak punya uang. Apalagi kalau urusan ditanya sama suami, kamu punya uang nggak? Nggak punya. Takut banget gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang jelek itu teman-teman saudaraku sekalian, bukan keadaannya seringkali, tapi yang jelek adalah sikapmu ketika menghadapinya. Oke, saya tanya. Kamu yang hadir di sini sehat? Kamu pernah sakit? Antara sehat sama sakit panjangan mana? Tapi betapa seringnya kamu mengeluhkan sakitmu dan betapa jarangnya kamu mensyukuri sehatmu. Jadi masalahnya bukan yang buruk takdirnya. Kalau saya lihat-lihatin, yang buruk itu adalah caramu menyikapi takdir tersebut. Percayalah saya. Nanti kamu bisa inget-ingetin. Enggak Ustazah, hidup saya tuh memang semenderita itu, yakin. Coba kamu lihatin. Coba kamu lihatin. Yang kurang itu bukan nikmat yang Allah berikan padamu, tapi yang kurang itu adalah syukurmu. Adalah syukurmu. Saudaraku sekalian, saya melihat hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Kamu kok lihat orang, enak ya jadi dia. Dia juga bisa jadi lihat kamu mikirnya kayak gitu. Enak ya jadi dia. Gitu. Orang yang sekolah, anak-anak nih masih sekolah, umur sekolah. Dia kalau di SD mikir, capek banget sekolah SD nih. Kalau udah SMP enak kali ya. Pas udah SMP ya ampun capek bener saya di SMP. SMA enak kali ya. Udah gede gitu kan. Udah bisa naksir orang gitu. Katanya masa paling enak kan masa SMA. Pas jalanin SMA capek banget. Kalau udah kuliah nih enak nih kuliah. Nggak harus pakai seragam, gitu kan?
Begitu kuliah, ya Allah capek banget. Waktu SMA tuh dulu mendingan. Waktu SMP tuh dulu mendingan. Sekarang capek banget. Nanti nih kalau udah lulus kuliah enak nih. Yang udah lulus kuliah nyari-nyari kerja. Capek banget. Udah dapat kerja. Lebih capek lagi. Terus dia mikir kayak begini nih. Kalau kawin enak nih. Kawinlah kemudian. Capek apa nggak capek? Ustazah, ya ampun. Dulu tuh lagi zaman sekolah enak ya. Udah capek banget nih, udah nikah nih. Tapi kayaknya kalau saya punya anak enak nih. Seenggaknya saya nggak lagi terus-terusan ditanya sama orang kapan punya anak, kapan punya anak. Punya anak atu. Anaknya masih kecil. Ya ampun Ustazah, Ustazah nggak lihat mata saya Ustazah. Tiap malam cuma bisa tidur 2 jam. Anak saya susah banget Ustazah, berat banget punya anak. Masya Allah. Udahan anaknya disapi hamil lagi. Habis yang kedua disapi hamil lagi. Terus dia mikir, anak-anak masih kecil-kecil capek banget, ya udah nggak apa-apa, datar kalau anak-anak udah besar saya hilang capeknya. Emang iya? Emang iya Bu? Enggak. Capek aja terus. Sampai anak-anak udah besar capeknya lain lagi. Sampai mikir ntar kalau anak-anak udah pada nikah, saya berhenti capek dah pasti. Saya istirahat. Anak-anak nikah, ya ampun Bu. Bu kok lama nggak ngaji-ngaji? Jagain cucu. Ada yang begitu? Hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Yang nggak nikah kepengen nikah, yang dalam pernikahan kepengen nggak nikah. Kayak bangunan kata teman saya, yang di luar pengen ke dalam, yang di dalam pengen keluar. Subhanallah. Dunia nggak pernah ideal buat siapapun, saudaraku sekalian. Nggak pernah ideal buat siapapun. Orang selalu aja pengen begini, pengen begitu, pengen ini, pengen itu. Terus aja. Nggak ada siapapun yang Allah anugerahkan kehidupan yang ideal. Tidak, bahkan kepada baginda kita, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih takdir-takdir buruk dalam kehidupan beliau. Kurang buruk apa coba? Jadi anak lahir nggak pernah tahu bapaknya. Kurang buruk apa coba? Lagi deket-deketnya sama ibunya, nggak nyampe 2 tahun ibunya meninggal dunia. Saat beliau dikembalikan usia 4 tahun sama ibu susunya Halimah. Di usia 6 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Ikut kakeknya, nggak nyampe 2 tahun kakek yang begitu menyayanginya pun juga meninggal dunia. Nabi itu kayak tiap sayang sama orang, orangnya meninggal teman-teman. Tiap sayang sama orang, orangnya meninggal. Bahkan Nabi sayang banget sama istrinya Khadijah. Khadijah pun berpulang juga. Nabi tiap punya anak laki-laki disayangin sama Nabi. Anak laki-lakinya meninggal juga. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu hidup usianya nggak panjang, 63 tahun. Kalau usia umur pakai kalender Islam, kalender Hijriah, usia beliau 61 tahun kalau pakai kalender Masehi.
Jadi Nabi Muhammad tuh kalau hitungan Masehi, April, Nabi kan lahir April. Itu teman-teman sekalian, Nabi usianya ketika meninggal dunia baru 61 tahun. Belum segitu tuanya. Betul gak? Saya kirain tuh 61, 63 tuh kayak udah tua gitu dulu. Waktu umur saya 10 tahun. Ketika umur saya sekarang udah di atas 40-an tahun gitu ya. Ya ampun, deket banget ya ternyata 61 tahun, 63 tahun belum sebegitu tua. Itu saat Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun Hijriah, 61 tahun Masehi. Saudaraku sekalian, beliau punya anak 7 dan ketika beliau meninggal dunia, anak yang masih hidup hanya tinggal 1, Sayyidah Fatimah Zahra. Qasim meninggal, kemudian At-Tayyib Abdullah meninggal, kemudian punya anak lagi Ibrahim meninggal, anaknya yang namanya Ruqayyah meninggal, anaknya yang namanya Zainab meninggal, anaknya yang namanya Ummu Kalthum meninggal. Pantas-pantasnya kan orang tua meninggal duluan daripada anak-anaknya. Kamu para ibu, betapa seringnya bilang sama anakmu, mumpung mama masih ada, nak. Kita nggak pernah mikir bahwa anak kita meninggal duluan daripada kita, betul? Siapa di sini yang ketika menyayangi anaknya dia bilang saya akan menyayangi anaknya selagi anak saya masih ada? Kita selalu berpikir bahwa kamu nak harus berbakti sama ibumu selagi ibu masih ada gitu. Kayak kita yakin banget bahwa kita sebagai ibu meninggalnya duluan daripada anak-anak kita. Padahal nggak begitunya teman-teman sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di usia 61 tahun dan sudah menguburkan 6 dari ke-7 putra-putrinya. Ideal apanya? Gak ideal hidupnya Nabi Muhammad. Pasti diuji, pasti ada ujiannya. Kamu hidup di atas muka bumi ini, ada sehat tapi ada juga sakitnya. Kamu hidup di atas muka bumi ini disenengin orang tapi ada juga yang gak seneng sama kamu. Itu pasti keniscayaanmu sebagai seorang manusia. Kamu hidup di atas muka bumi ini, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhanmu, tapi pasti ada waktunya di mana kamu merasa perlu sesuatu dan itu tidak Allah berikan padamu. Ada aja ujiannya, ada ujiannya. Yang sekolah ada ujiannya, yang udah nikah ada ujiannya. Malah kalau di sekolah ujiannya ada tanggalnya, Bu. Tapi kalau udah nikah nih, Bu ya, ujiannya suka mendadak-dadak, betul? Masya Allah. Yang laki-laki diuji, yang perempuan diuji. Yang anak-anak diuji. Yang orang dewasa diuji, remaja diuji, tua diuji, semua gak ada yang lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka itu harus terus-terusan kamu ingat. Pelajarin musim, teman-teman saudaraku sekalian. Kita nih di Indonesia emang musimnya banyak sih ya. Kalau negara yang lain tuh musimnya ada 4. Musim semi, nih April nih. Habis itu musim panas, habis itu musim gugur, habis itu kemudian musim dingin. Itu musim di banyak negara. Tapi di negeri kita nggak kayak gitu, musimnya banyak. Musim hujan, musim kemarau, musim rambutan, musim duren, musim mangga, musim kawin. Ada musim kawin tuh. Jangan sampai ada juga musim cerai Ustazah sekarang. Teman-teman sekalian,
Belajar dari musim, segala sesuatu ada waktunya. Kalau kamu lagi dikasih sakit, segala sesuatu ada waktunya. Kalau kamu lagi dikasih seneng, segala sesuatu ada waktunya. Biar kamu kalau seneng enggak sampai keterlaluan, kalau kamu lagi susah juga kamu bisa mengendalikan. Saudaraku sekalian, sebab hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Itu kamu harus ingat. Gitu ya, jangan berharap kesempurnaan dalam kehidupan. Jangan berharap hidup nggak ada ujiannya, udah pasti ada ujiannya. Maka cara yang harus kamu lakukan bukan biar hidup nggak jadi ada ujiannya, bukan. Tapi bagaimana cara kamu untuk berdamai dalam setiap ujian yang terjadi. Itu ya, itu harus kamu ingat. Kemudian yang kedua, cara kamu buat ingat adalah yang mengujinya Allah. Yang uji Allah. Yang ngasih ujian ini adalah Allah. Lebih mudah damai. Kenapa gitu? Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Karena Allah tahu yang terbaik untukmu. Dan karena Allah mengujimu bukan karena benci, justru sebaliknya. Allah menguji karena cinta. Allah menguji hambanya karena cinta, Bu. Allah menguji hambanya karena cinta, Dek. Allah menguji hamba-hambanya karena sayang kepada hamba tersebut. Karena sayang pada hamba tersebut. Apalagi kamu sebagai umat Islam, kamu harus paham itu. Allah tidak mengujimu kecuali karena cinta. Allah seringkali menunda-nunda kesenangan untukmu agar kesenanganmu di hari akhirat menjadi penuh, menjadi utuh. Ada yang dalam hidupnya sama Allah tuh dikasih susah gitu, banyak susahnya. Kenapa kayak gitu ya Allah? Karena Allah cinta padanya. Saya ingat ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Satu hari ada orang bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa, antal ladzi kallamta rabbak." Wahai Musa, engkau adalah seorang nabi yang Allah kasih mukjizat bisa berbicara dengan Allah Tuhan kita. Iya, kata Nabi Musa. Tolong dong wahai Nabi Musa. Saya ini berdoa dengan satu doa sama Allah belum diijabah-ijabah juga. Saya minta sama Allah satu doa, saya kasih pertandanya, Allah belum ijabah juga. Tolong doakan saya wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah untuk mengijabahnya. Apa itu? Wahai Nabi Musa, saya minta kepada Allah agar Allah mencintai saya. Baik. Saat Nabi Musa sedang berbicara dengan Allah di Bukit Sinai, Nabi Musa menyampaikannya. Allah kemudian berkata, "Wahai Musa, aku kabulkan doa kawanmu itu. Aku berikan padanya setitik cinta." Alhamdulillah, makasih ya Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Habis selesai Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah di Bukit Sinai, Nabi Musa segera mencari orang tersebut yang memang selalu ada di satu tempat, di sebuah gua. Dia punya makbad, tempat ibadah di gua tersebut, selalu ada di situ dia. Jadi Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, pergi tuh ke gua itu. Di luar pintu gua, Nabi Musa ngelihat ada tetesan darah. Nabi Musa udah, kenapa nih orang? Nabi Musa masuk ke dalam gua tersebut. Begitu nyampe ke dalam, Nabi Musa ngelihat orang tersebut sudah tercabik-cabik. Ususnya terburai-burai. Mukanya udah hancur. Kenapa?
kena cakaran dan udah mati juga. Nabi Musa ngelihatnya badannya nggak selamat, teman-teman sekalian, diterkam binatang buas. Nabi Musa keluar dalam keadaan panik. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabb, bukankah engkau telah mengijabah doanya? Aku hendak memberi kabar padanya bahwa engkau telah mencintai dia ya Allah. Tapi kenapa engkau mentakdirkan dia diterkam oleh binatang hingga hancur tubuhnya? Allah berkata, ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, demikianlah terkadang aku memberi kepada hamba-hamba yang aku cintai. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cintai. Hancur, babak belur. Jadi kalau kamu merasa, duh hidup saya kok hancur-hancuran begini ya. Hidup saya kok babak belur begini nih. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengujimu karena Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Hakadha fa'altu bi ahbabi. Demikian caraku wahai Musa memperlakukan hamba-hamba yang aku cinta. Walaupun jangan kemudian kamu doanya, ya Allah berikanlah aku penderitaan hingga aku yakin bahwa engkau telah mencintaiku ya Allah. Nantangin, diuji belum tentu sabar, ya kan? Ujian tuh bukan dicari teman-teman, tapi kalau kamu sedang diuji, hadapilah dengan damai, hadapilah dengan kesabaran. Insya Allah, tetaplah tenang, tetaplah berdamai dalam segala ujian. Ingat, yang pertama, hidup tak akan pernah ideal buat siapapun, maka jangan pernah berharap hidup kamu juga nggak diuji. Ya lagi datang aja waktunya ujian. Yang kedua, teman-teman sekalian, ingat pengujinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepadamu itu. Dia yang sekarang sedang mengujimu, maka ucapkanlah lakal hamd ya Rabb. Ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad itu ucapan terbanyak beliau dalam menyikapi apapun yang sedang terjadi adalah berucap alhamdulillah. Tinggal beda-beda ujungnya aja. Nabi kalau habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih udah kasih makan, udah kasih minum, enggak pakai ada usaha apa-apa saya dalamnya ya Allah. Wa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih engkau telah membangunkan aku kembali, sebelumnya aku tak sadarkan diri, hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Nabi berucap alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ya Allah, terima kasih saya udah dikasih baju ini ya Allah. Alhamdulillahilladzi zayyanali. Ya Allah, makasih ya Allah saya udah dikasih kesempurnaan wajah, kesempurnaan kalau lagi bercermin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasih. Kalau lagi dikasih hal yang enggak enak sekalipun, Nabi Muhammad berucap alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang engkau berikan. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih yang enggak enak sekalipun berucap alhamdulillah. Kalau lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah yang telah afani, menyehatkan aku, menyelamatkan aku. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan aku dari siksa api neraka-Mu. Gitu Nabi Muhammad bilangnya.
Tapi kalau lagi dikasih sakit, Nabi Muhammad bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Nabi makasih mulu. Kenapa begitu? Karena faham yang ngasih sakit dialah pula yang ngasih sehat. Ada yang gak senang sama kamu, alhamdulillah. Ada yang senang sama kamu, alhamdulillah. Kenapa gitu? Sama aja. Mau lovers, mau hater, sama aja. Pengendalinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala adamatu. Lagi dikasih cukup, dikasih kaya, alhamdulillah. Lagi dikasih miskin, alhamdulillah. Lagi ditipu orang nih ustazah, alhamdulillah. Ya ustazah, alhamdulillah apaannya? Yang ada kita sumpek banget ustazah, kita susah banget ustazah. Kita habis ditipu orang ustazah, keselin banget ustazah. Teman-teman saudaraku sekalian, mungkin itu adalah cara Allah untuk membersihkan hartamu. Kalau ada orang yang nyuciin bajumu, kamu akan bilang apa sama dia? Terima kasih. Walaupun kamu tahu nyucinya adalah dengan diinjek-injek, digosok-gosok. Kamu ada gak bilang, kesian baju saya sakit tuh, kesian. Sembarangan aja baju saya, kenapa kok digosok-gosok kayak begitu? Kenapa kok dipukul-pukulin kayak gitu? Jangan dong, jangan dong. Gak ada. Kalau ada orang nyuciin baju kita, kita bakal bilang, udah makasih ya. Alhamdulillah saya akhirnya bisa jadi pakai baju yang bersih. Demikian pula bukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hartamu dari yang haram-haram, membersihkan hartamu dari yang syubhat-syubhat, terkadang adalah dengan cara diambil balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dibuat kebakaran, ada yang dibuat tenggelam, ada yang dibuat ditipu orang, ada yang dibuat diambil sama orang, dicuri sama orang, ada yang dibuat dikorupsi sama orang. Ada aja cara Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan. Karena pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tahu Allah memberikan kepadamu bukan karena benci melainkan karena cinta, seharusnya kamu berterima kasih padanya. Pengantin baru, perempuan, istri, dicubit sama suaminya. Kesenangan apa sebel? Seneng tuh. Emang dicubit gak sakit? Sakit. Tapi dia seneng. Kenapa gitu? Karena dia tahu suaminya melakukan itu karena sayang. Karena cinta. Kenapa ketika yang berbuat itu kepadamu Allah, kamu malah bermuram durja? Kenapa ketika yang memberikan kepadamu hal yang tidak menyenangkan kamu rasakan itu adalah Allah, kamu malah berkeluh kesah, kamu malah waduh, orang se-RT tahu semua, tetangga-tetangga sekampung tahu semua. Penderitaan kamu udah merasa siang paling menderita se-Purwakarta. Kalau lagi nggak punya duit, duitnya hilang misalnya gitu ya. Padahal cuma 50.000 duit hilang. Waduh, orang se-majelis tahu semua, sosmed tahu semua. Tapi giliran kamu dapat duit 500.000 kamu gak cerita, 1 juta kamu gak cerita. Habisnya sudah kalau cerita nanti ada yang suka minjem duit. Saudariku sekalian yang saya muliakan, padahal sama loh itu. Yang ngasih kamu rezeki sama yang bikin kamu kehilangan, dia juga zatnya yang satu, namanya Allah. Dan dia tidak mengujimu karena benci, justru mengujimu karena cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ketiga yang harus kamu ingat
selain pengujimu adalah Allah dan Dia mengujimu karena cinta, adalah bahwa seringkali hal-hal yang kamu rasa buruk datang dalam kehidupan kamu, sejatinya itulah yang paling kamu perlu. Kita nih kalau dikasih kehidupan sehat terus, gimana caranya kita belajar sabar? Kita nih kalau dikasih hidup seneng terus, gimana ceritanya kamu jadi tambah deket sama Allah? Kamu kalau dalam hidupmu gak pernah ada keadaan-keadaan darurat yang membuatmu kayak berada di jalan buntu, udah gak ngerti lagi mesti ngapain. Teman-teman saudaraku sekalian, kapan ada waktunya kamu merasa perlu untuk menangis di sepertiga malam yang terakhir? Kamu panggil-panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong bantu saya ya Allah, tolong selamatkan saya ya Allah, tolong berikan saya jalan keluar terbaik dari tiap permasalahan saya ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seringkali Allah beri kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Allah kasih kemiskinan dalam hidupmu. Allah kasih sakit dalam hidupmu untuk membuatmu memanggil namanya. Terutama di jam-jam sepertiga malam yang terakhir, Allah rindu padamu. Itu baik untukmu. Itu baik untukmu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ya Allah, Ya Rahman.